Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Eh, Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tema tentang eh, siapa yang punya hak untuk menjadi penyusun AMDAL dan bagaimana proses penyusunannya. Termasuk di dalamnya adalah UPL-UPL. Nah, ini kita mulai dengan penyusun AMDAL. Menurut Permen LH nomor 16 tahun 2012 itu bahwa penyusun AMDAL itu merupakan tim dan tidak boleh perorangan. Perorangan dalam arti disusun sendiri. Jadi AMDAL itu harus disusun oleh tim karena menyangkut berbagai aspek disiplin. Apakah itu disiplin geodisik, disiplin keilmuannya, ilmu kegiatan, misalnya kegiatan pabrik, kegiatan kelistrikan, kegiatan pertambangan, kegiatan kehutanan, sebagainya itu. Jadi kita perlu ahlinya. Kemudian juga orang ahli tentang dampak, yaitu ahli lingkungan, dan juga asisten. Oleh karena itu, penyusun AMDAL itu berupa tim yang terdiri dari ketua, anggota, ahli, dan tim teknis atau sebagai pembantu. Nah, masing-masing dia punya kompetensi. Misalnya sebagai ketua, dia harus punya kompetensi penyusun AMDAL sebagai ketua. Jadi ada istilahnya KTPA. Jadi kompetensi sebagai ketua itu adalah KTPA. Kalau anggota itu ATPA. Jadi kalau anggota itu punya kompetensi ATPA. KTPA itu adalah kompetensi atau ketua tim penyusun AMDAL. Tapi kalau ATPA adalah anggota tim penyusun AMDAL. Jadi masing-masing itu punya kompetensi. Kompetensi itu dalam bentuk sertifikat ya. Sertifikat yang diperoleh dari lembaga penyedia jasa. Jadi lembaga sertifikasi, maaf ya. Jadi diperoleh dari lembaga yang moderat, yang independen, memberikan sertifikasi kepada seseorang yang mempunyai keahlian, ya, keahlian khusus di bidang lingkungan. Nah, untuk memperoleh KTPA ini, dia harus mempunyai atau melaksanakan suatu pendidikan dan latihan sebagai penyusun, ya, penyusun AMDAL. Nah, penyusun AMDAL itu sebagai ketua atau sebagai anggota. Jadi ada pelatihan, namanya pelatihan penyusun. Pelatihan penyusun. Ini banyak yang penyelenggaranya itu, apakah itu lembaga pendidikan kah, atau lembaga independen kah. Kalau lembaga pendidikan misalnya Pusat Penelitian Lingkungan Hidup Undip, Pusat Penelitian Lingkungan Hidup ULM, Pusat Penelitian Lingkungan Hidup UGM dan sebagainya, itulah penyelenggara dari yang bisa memberikan tempat untuk kursus atau pendidikan penyusun AMDAL. Nah, setelah dia melaksanakan kursus, baru mengajukan tingkat yang di atasnya, yaitu ujian kompetensi yang dilaksanakan oleh lembaga sertifikasi nasional. Jadi lembaga sertifikasi kompetensi. Nah, jadi penyusun AMDAL itu adalah merupakan kombinasi dari berbagai bidang ilmu. Jadi tidak boleh disusun oleh seseorang aja, satu orang aja. Kalaupun dia itu orangnya pinter dan artinya itu serba bisa, itu bukan berarti dia dibolehkan menyusun sendiri. Walaupun seorang guru besar, dokter, apa,
dan dianggap mampu menyusun sendiri seperti orang menyusun skripsi itu, tapi ini tidak boleh. Penyusunan dokumen AMDAL ini harus membentuk tim, ya tim, tidak boleh seorang diri. Ya. Itu ceritanya. Ya. Dan anggota dari penyusun ini nanti dikoordinasikan oleh ketua, ya ketua. Anggota mempunyai sertifikat namanya ATPA, anggota tim penyusun AMDAL. Ya, ini minimal 2 orang, ketuanya 1. Ya, kalau ketua boleh aja menjadi anggota. Dia punya misalnya punya KTPA, boleh juga nanti peran dalam satu tim itu sebagai ATPA boleh aja. Tapi kalau yang punya TPA tidak boleh menjadi KTPA. Menjadi ketua nggak boleh. Tapi kalau punya KTPA boleh menjadi anggotanya. Nah, kemudian kalau tenaga ahli itu tidak perlu kursus, tidak perlu pendidikan, tapi dia punya keahlian di bidang tertentu. Apakah di bidang kalau misalnya usahanya di bidang pertambangan berarti lulusan geologi atau lulusan pertambangan. Kalau kegiatannya itu di bidang kehutanan berarti harus memerlukan sarjana kehutanan atau master kehutanan gitu. Kemudian tenaga ahli dampak terhadap lingkungan. Nah, ini tenaga ahli ini juga harus mempunyai keahlian tentang perakiraan dampak. Itu berarti bahwa dia harus memerlukan pendidikan tentang penyusun AMDAL. Ya, di mana dampak ini pengertiannya gini. Dampak itu kemarin di kuliah pertama itu sudah saya berikan ya. Dampak itu adalah suatu ekses atau efek akibat suatu kegiatan. Ya, kalau dampak penting itu ekses atau impact suatu kegiatan yang bisa mempengaruhi terhadap komponen lingkungan secara signifikan. Misalnya gini, sebelum ada kegiatan itu dalam dunia AMDAL itu kita sebut dengan rona awal. Sebelum ada kegiatan itu kita sebut dengan rona awal. Itu seandainya air itu mempunyai keasaman atau pH itu 7 normal, kemudian begitu ada kegiatan tertentu, kegiatan tambang atau apa, air kemudian dicek dan dianalisis pH-nya menurun menjadi 6, dari 7 menjadi 6. Nah, dari 7 sebelum ada proyek, 6 sudah proyek, itu berarti kan turun 1. Nah, turun 1 itu yang namanya dampak. Ya, dampak. Jadi perubahan nilai yang sangat signifikan. Waktu sebelum ada proyek, penduduk di sini jumlahnya hanya 100 kakak. Begitu ada proyek menjadi 150. Nah, yang 50 itu namanya dampak. Ya, dampak pertumbuhan penduduk akibat adanya proyek. Kalau tadi dampak kegiatan terhadap penurunan keasaman air. Nah, gitu ya. Jadi saya kira ini sudah tahu semua ini siapa orang yang punya hak untuk dijadikan sebagai penyusun AMDAL. Ya. Kemudian kita lanjut. Kalau satu pelaku usaha atau pemrakarsa itu melaksanakan kegiatan, boleh nggak dia melakukan penyusunan AMDAL sendiri, pemrakarsa atau pelaku usaha? Pelaku usaha itu boleh saja mengerjakan AMDAL sendiri, tapi dengan syarat-syarat tadi yang kita sebutkan tadi, dia mempunyai tim, ya, dia mempunyai tim yang terdiri dari ketua, anggota, dan ahli yang berkompetensi. Nah, kemudian kalau misalnya dia nggak punya tenaga ahlinya, dia bisa minta bantuan kepada pihak lain, pihak ketiga, ya, pihak ketiga penyusunan perorangan. Penyusunan perorangan itu bukan berarti seorang diri, tapi dia adalah sebagai koordinator, kemudian mengumpulkan tim-tim tadi, tim penyusun AMDAL. Itu adalah penyusun perorangan. Ya. Kemudian penyusun yang bergabung dalam LPJP. LPJP itu adalah
penyusun dan tergabung dalam suatu lembaga. LPJP itu lembaga penyedia jasa penyusun, lembaga penyedia jasa penyusun LPJP, ya, dalam suatu badan hukum misalnya PT atau CP misalnya gitu ya. Ini boleh. Jadi pihak lain itu pihak ketiga ya maksudnya. Pihak ketiga itu pihak lain. Jadi ini pihak ketiga itu bisa perorangan yang mampu mengorganisasi satu tim. Itu boleh. Kemudian kepada penyusun yang bergabung dalam LPJP. Jadi si pemerakarsa sendiri kalau mampu dia boleh menyusun sendiri. Asal dia di dalam perusahaan itu dia mempunyai tim. Kalau dia tidak mempunyai tim, dia bisa menggunakan bantuan pihak lain, apakah perorangan maupun yang satu lembaga. Nah ini aturannya seperti itu. Kemudian bolehkah ASN atau pegawai negeri sipil dari institusi lingkungan hidup itu menyusun AMDAL WLPL? Nah ini kita jelaskan seperti ini. Pegawai negeri sipil yang bekerja pada instansi lingkungan hidup, ya ASN yang berada pada instansi lingkungan hidup, apakah di pusat Jakarta, apakah di provinsi, ya provinsi, kabupaten atau kota, dilarang menyusun, dilarang menjadi penyusun. Jadi pegawai di lingkungan hidup itu tidak boleh menjadi penyusun. Demikian juga pegawai negeri sipil yang bekerja pada instansi lingkungan hidup pusat, provinsi maupun kota dilarang juga menjadi penyusun UKLPR. Jadi bayangkan kalau yang menilai nanti institusi lingkungan hidup dia sendiri yang menyusun, itu akan terjadi perbenturan. Oleh karena itu menurut peraturan pemerintah itu dilarang. Jadi semua pegawai negeri ASN yang berasal dari lingkungan hidup tidak boleh menyusun AMDAL maupun UKLPR. Tetapi seandainya ASN tersebut sebagai pelaku usaha, itu boleh menjadi penyusun AMDAL. Jadi sebagai pelaku usaha. Demikian juga seandainya ASN tersebut sebagai pelaku usaha, itu boleh juga menyusun UKLPR. Ini peraturan pemerintah seperti itu. Ya. Dan tentunya penyusun ini, ya sebagai penyusun pemerakarsa sebagai penyusun ini, meskipun dia ASN tidak boleh menilai gawainya sendiri, pasti akan dibentuk oleh tim yang lain. Ya. Nah ini larangan bagi pegawai negeri ASN. Bagaimana kalau ASN itu berasal dari perguruan tinggi, misalnya ahli-ahli yang dari dosen, itu boleh nggak menyusun AMDAL? Kalau dari dosen itu boleh menyusun AMDAL karena sebagai tenaga ahli, ya tidak termasuk dari lingkungan hidup. Jadi dia tidak terlibat sebagai penilai, ya meskipun di lingkungan hidup itu sebagai penilai AMDAL itu juga kadang-kadang diambilkan dari perguruan tinggi, misalnya di Kabupaten Kota Banjarbaru, Kabupaten Kota Banjarbaru ini ada sidang atau sidang tentang AMDAL. Itu kalau misalnya mengambil penyusunnya dari UNLAM, ya penyusun dari ULM, jadi tenaga ahlinya dari ULM, nanti yang penilainya harus diambilkan dari ULM juga, tapi dari lain, ya dari lain, ya. dari fakultas lain, maksudnya seperti itu, supaya tidak ada perbenturan kepentingan. Nah sekarang dari penjelasan tadi jelas bahwa bolehkah AMDAL disusun oleh seorang diri? Oleh seorang diri, jelaskan.
Kalau boleh seperti apa, kalau tidak boleh seperti apa. Nah, ini penjelasan tadi seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk, tadi sudah kita kemukakan tentang siapa penyusun AMDAL, siapa penilainya. Sekarang peraturan mana yang mengatur tentang proses atau mekanisme penyusunan AMDAL. Ini banyak, mulai dari peraturan pemerintah, peraturan menteri, ya, peraturan menteri sendiri banyak sekali. Ya. Bahkan di atasnya lagi adalah undang-undang, peraturan pemerintah dan peraturan menteri. Ini sudah jelas diatur, ya, sehingga sampai nanti menghasilkan suatu izin lingkungan, ya, izin lingkungan. Jadi yang pertama itu peraturan pemerintah nomor 27. Itu mengatur tentang turunnya izin lingkungan. Ya. Kemudian Permen Lingkungan Hidup nomor 5 tahun 2012 itu adalah mengatur tentang jenis-jenis rencana usaha RU itu rencana usaha atau rencana kegiatan RK yang wajib memiliki AMDAL. Jadi istilah ini disebut dengan pelingkupan atau screening ya. Jadi screening ini akan menyaring jenis-jenis usaha apa yang wajib memiliki AMDAL. Di dalam permen ini akan ada lampiran ketentuan, jenis usahanya apa, kemudian skalanya seperti apa, itu diatur di sini. Jadi kalau misalnya kita melihat dari bidang apa, misalnya bidang kelistrikan. Kalau kelistrikan misalnya kita membangun tentang gardu induk. Gardu induk itu wajib atau tidak untuk ini AMDAL atau wajib AMDAL atau tidak gardu induk. Kemudian kegiatan pembuatan jaringan transmisi PLN itu wajib AMDAL atau tidak. Nah, disinilah ketentuan dari Permen LH. Jadi bidang dulu, kemudian skalanya berapa, ini akan bisa dilihat di sini dengan mudah. Ya. Kemudian yang tidak termasuk di dalam Permen LH ini wajib melaksanakan UPL ya. Jadi Permen LH nomor 17 tahun 2012 ini tentang pedoman keterlibatan masyarakat dalam proses AMDAL dan izin lingkungan. Jadi di dalam penyusunan ini, sebagai penyusun, ini harus melibatkan masyarakat dalam proses penyusunan AMDAL. Bagaimana caranya? Apakah dia ikut menulis atau tidak? Jadi tidak seperti itu. Misalnya pada waktu sosialisasi sebelum ada penyusunan itu, dia harus memanggil masyarakat. Kemudian pada waktu pengumpulan data, dia memanggil masyarakat. Pada waktu penilaian, dia memanggil masyarakat untuk mendapatkan masukan-masukan. Nah, itu adalah keterlibatan seperti itu. Bukan berarti terlibat dalam menyusun atau tidak, tapi terlibat di dalam membahas masalah yang terkait dari penyusunan AMDAL mulai dari awal, dari sosialisasi, kemudian pengumpulan data, kemudian penilaian, ya, penilaian. Nah, bahkan di dalam pelaksanaan pun juga harus melibatkan masyarakat, tidak boleh perusahaan sendiri, ya, perusahaan sendiri untuk pelaksanaan. Ya harus ada bantuan masyarakat, keterlibatan masyarakat itu sangat penting karena supaya masyarakat ikut mengambil manfaat dari kegiatan tersebut. Kemudian tentang penyusunan dokumen ini ada di Permen LH nomor 16 tahun 2012. Itu adalah pedoman penyusunan dokumen lingkungan hidup. Kemudian tata cara penilaian dari dokumen lingkungan hidup ini ada di Permen LH nomor 8 tahun 2013. Ya. Siapa yang menilai? Yang menilai adalah Komisi AMDAL. Komisi itu nanti terdiri dari SKPD setempat, satuan kerja pemerintah daerah, SKPD itu satuan kerja pemerintah daerah, SKPD setempat ditambah dengan tenaga ahli. Ya, tenaga ahli misalnya dari
dari perguruan tinggi, misalnya kalau tenaga ahlinya nggak jauh, dia mengambil dari tenaga ahli dari perguruan tinggi. Nah, ini semua setelah ini penilaian itu selesai, maka bagaimana cara mendapatkan izin lingkungan itu pada PP 27 tahun 2012. Nah, lalu kalau izin lingkungan itu sudah keluar, maka pihak pelaku usaha bisa punya hak untuk melaksanakan kegiatan, mulai melaksanakan kegiatan. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya kegiatan itu tidak mempunyai AMDAL? Nah, itu resikonya apa? Ini adalah melanggar undang-undang dan peraturan di bidang lingkungan hidup. Kemudian dari sini ini lengkap ya, sudah ya, mulai dari kegiatan awal sampai ini diatur dengan peraturan, mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah sampai permen aja sampai 4 permen itu. Ini mengatur bagaimana proses penyusunan AMDAL. Dan ini harus dimengerti oleh penyusun AMDAL, ya, oleh penyusun AMDAL maupun oleh si pelaku, ya. Kalau pelaku usaha itu kadang-kadang dia menyerahkan kepada konsultan, ya, saya minta disusunkan AMDAL kegiatan ini, nah, kepada konsultan, lalu konsultan sendiri akan memahami peraturan-peraturan yang ada ini. Kemudian dari pihak pemrakasa atau pelaku usaha itu hanya menyediakan dana untuk suatu proyeknya proyek kegiatan penyusunan dokumen AMDAL. Nanti penyusun AMDAL itu adalah pihak ketiga maupun tim yang disusun oleh perorangan, yang dibentuk oleh perorangan. Nah, jadi ini sudah lengkap semua. Tapi pelaku usaha boleh nggak menyusun AMDAL? Boleh kalau dia memiliki tim ahli seperti yang disebutkan tadi. Ya. Nah, sekarang kalau lulusan kehutanan ini prospeknya sebagai apa? Yang pertama, kalau baru kursus itu bisa dijadikan sebagai asisten ahli, ya, asisten ahli. Tetapi kalau dia mempunyai keahlian yang mumpuni di bidang lingkungan, di bidang itu, ya, itu bisa dijadikan sebagai tenaga ahli, ya, meskipun dia tidak kursus, ya. Misalnya seorang dokter, seorang profesor, meskipun tidak kursus, dia itu sebagai tenaga ahli. Nah, tapi kalau yang baru sarjana S1, kemudian S2 yang sedang kursus itu bisa sebagai asisten. Tapi kalau sudah master itu biasanya sudah jadi master maupun S1 kalau misalnya apa itu dalam tim bisa ditunjuk sebagai ahlinya, tapi bisa juga sebagai asistennya, tergantung jumlah ahlinya di situ. Kalau sudah kebanyakan ahlinya, dia asisten aja. Tapi kalau misalnya dia punya style karena kursus, itu bisa dijadikan sebagai tenaga ahli. Jadi sarjana ini bisa punya potensi sebagai asisten, sebagai ahli, maupun sebagai anggota penyusun, bahkan sampai ke ketua penyusun. Ya, ketua penyusun tidak harus profesor, ya. S1 aja boleh sebagai ketua penyusun, tapi dia bertahap mulai dari anggota lalu ketua. Ya, ada persyaratan tertentu, misalnya setelah anggota matang di anggota sebagai penyusun, maka meningkat menjadi ketua, seperti itu. Ya. Kita lanjut sekarang proses AMDAL atau izin lingkungan. Nah, proses penyusunan AMDAL ini bila suatu kegiatan itu dinyatakan wajib melaksanakan AMDAL, maka harus mengikuti proses seperti ini. Ya, Permen AH nomor 5 tadi, ya, hasil screening menyatakan bahwa kegiatan itu wajib AMDAL. Maka langkah-langkahnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya.
dan AMDAL sendiri ini sampai ke 5 ini aja prosesnya. Kemudian kalau setelah 5 ini adalah proses izin lingkungan. Nah, yang pertama adalah pengumuman dan konsultasi publik. Jadi ini yang wajib, pengumuman dan konsultasi publik. Suatu kegiatan tidak boleh langsung ujuk-ujuk membangun begitu, sehingga tidak menimbulkan konflik sosial. Tahu-tahu membangun gedung, tahu-tahu membangun apa. Sehingga nanti di dalam proses pelaksanaan itu akan menjadi memancing ketegangan sosial, memancing konflik sosial, bahkan terjadi penutupan kegiatan itu. Nah ini bayangkan kalau satu kegiatan dihentikan, maka kerugian yang dialami oleh pelaku usaha sangat besar. Oleh karena itu ini diawali dengan pengumuman atau konsultasi publik. Pengumuman itu bisa melalui media massa, melalui media massa, media online, ya. Kemudian konsultasi publik itu kita adakan rapat. Nah, ini nanti pengumuman dan konsultasi publik itu nanti kita bicarakan pada kuliah yang spesifik, ya, spesifik. Kemudian penyusunan ini juga spesifik. Jadi nanti akan lebih detail. Jadi diumumkan dulu melalui media massa, kemudian di lokasi ditulis juga semacam dinner, ya, ada dinner untuk menunjukkan bahwa di situ akan dibangun atau akan dilakukan kegiatan usaha. Kemudian bagi tim penyusun AMDAL ini membuat kerangka acuan, ya, proposal. Kerangka acuan ini akan dinilai oleh komisi penilai AMDAL, ya. Nah, kalau sudah siap lalu dilakukan penilaian. Ini dirapatkan, biasanya dirapatkan pada kantor Badan Lingkungan Hidup daerah atau pusat, ya. Kemudian dari sini setelah dinilai dan disetujui, maka dilakukan penyusunan. Penyusunan itu dimulai dengan mengumpulkan data-data rona awal, ya, rona awal, kemudian diolah, dianalisis, kemudian dilakukan perakiraan dampak. Nah, apakah dampak yang terjadi itu nanti akan termasuk dampak yang dampak penting maupun dampak tidak penting. Nah, lalu kalau misalnya itu sudah muncul adanya dampak penting, nah, maka dampak penting itu harus dilakukan pengelolaan, namanya RKL, rencana pengelolaan lingkungan. Nah, bentuk rencana kegiatan pengelolaannya seperti apa, nanti akan dipantau dengan membuat dokumen rencana pengelolaan lingkungan. Jadi penyusunan AMDAL itu satu kesatuan dengan RKL RPL. Ada 3 buku, ya. AMDAL sendiri, ya, AMDAL itu dokumennya, ya. Kalau AMDAL itu keseluruhan ini AMDAL. Tapi kalau AMDAL itu adalah dokumen bukunya RKL dan RPL, ya. Kemudian ini dari dokumen ini kalau dinilai sudah disetujui, maka mengajukan permohonan izin lingkungan. Tapi untuk mengajukan permohonan lingkungan ini harus disetujui dulu. Nomor penilaian AMDAL RKL ini harus disetujui dulu. Kalau sudah disetujui, lalu proses pengajuan terhadap izin lingkungan. Jadi penilaian terhadap RKL ini kalau disetujui akan menghasilkan suatu namanya surat keterangan kelayakan lingkungan. Surat keterangan kelayakan lingkungan. Nah, dari surat keterangan kelayakan lingkungan ini, maka dicari diusulkan kepada kepala daerah, gubernur atau bupati untuk mendapatkan izin usaha. Jadi izin usaha itu siapa yang melakukan adalah ini kepala daerah, ya. Kepala daerah itu nanti melalui kesatuan perizinan, ya, gitu. Ada kesatuan perizinan, kemudian ditandatangani oleh kepala daerah, gubernur maupun bupati. Jadi izin lingkungan ini dasarnya adalah dari penilaian dokumen AMDAL, RKL dan RPL. Nah, RKL dan RPL. Dari dokumen RKL ini
Ini merupakan dokumen yang harus disimpan, kemudian dilaksanakan ya. Dilaksanakan nanti oleh si pelaku usaha. Bukan berarti setelah dokumen itu selesai itu lalu disimpan di almari saja, tapi dokumen ini harus dilaksanakan sesuai dengan saran-saran yang terkandung di dalam dokumen RKL, rencana kelola lingkungan. Rencana kelola lingkungan itu intinya dampaknya apa, besar dampaknya berapa, dampaknya itu wujudnya apa. Jadi dampaknya, kemudian sumber dampaknya di mana, kemudian mengelolanya bagaimana. Ini adalah dikelola. Jadi jenis dampaknya apa, jenis dampaknya apa, dampak positif maupun dampak negatif, sumber dampaknya di mana, lalu bagaimana mengelolanya. Ini akan dijelaskan dalam dokumen RKL. Kemudian setelah dokumen itu dilaksanakan pengelolaannya, maka setiap periode tertentu harus dipantau apakah kegiatan pengelolaan tadi efektif atau tidak. Ya, kalau tidak efektif maka dipakai untuk mengevaluasi bagaimana pelaksanaan RKL ini. Ya, ada yang misalnya ada kekurangan air. Kekurangan air itu kegiatannya adalah kegiatan polanya misalnya membangun sedimen pond atau settling pond atau tempat pengendapan. Baru dari tempat pengendapan itu kita perlakukan dengan cara mencampur sedimen tadi dengan bahan kawas ya, kawas senyawa kimia untuk menjernihkan air. Nah, kemudian setelah diperlakukan itu, begitu warnanya sudah enggak keruh lagi dan pH-nya normal, kita buang ke perairan bebas. Tapi kalau di situ pH-nya belum turun, meskipun itu sudah jernih, ya itu harus dilakukan treatment ya, treatment lagi agar supaya pH-nya normal. Nah, kadang-kadang warnanya masih keruh, pH-nya masih asam, lalu masih dibuat masih dibuang di perairan bebas. Nah, itu yang melanggar peraturan. Kadang-kadang sudah dilakukan treatment tapi tidak efektif karena apa, jumlah kapur atau kawasnya itu kurang banyak. Nah, ini akibatnya penjernihan tidak berlangsung dengan sempurna, sehingga perlu adanya pemantauan apakah memenuhi standar atau tidak. Pemantauan itu setiap 3 bulan atau setiap 6 bulan ya. Ada juga yang setiap bulan itu paling cepat itu dipantau. Ada juga yang tiap 3 bulan, ada juga setiap 6 bulan. Itu pemantauan. Pemantauan itu digunakan untuk mengevaluasi apakah pengelolaan itu berlangsung efektif atau tidak. Ini adalah proses AMDAL ya. Proses AMDAL untuk mendapatkan izin lingkungan. Jadi saya ulangi bahwa proses AMDAL itu dimulai dari sosialisasi atau pengumuman kepada publik ya, kemudian penyusunan, dari penyusunan, kemudian penilaian, baru penilaian keluar SKKL. SKKL baru mengajukan izin lingkungan kepada kepala daerah. Nah, ini adalah proses AMDAL ya, jadi proses AMDAL seperti itu. Kemudian proses UKL-UKL juga tidak berbeda, prosesnya seperti itu. Dimulai dengan cuman ini karena dampaknya itu lebih tidak berdampak penting sehingga prosesnya lebih sederhana daripada AMDAL ya. AMDAL kesamaannya AMDAL dengan UKL itu adalah sama-sama suatu langkah untuk mendapatkan izin lingkungan. Meskipun tidak berdampak, dia harus mendapatkan izin lingkungan supaya kegiatan usaha itu bisa berlangsung. Nah, penyusunan UKL-UKL ini ada yang menggunakan, ada sosialisasi dan ada yang tidak ya. Bahkan tapi secara umum itu tidak menggunakan sosialisasi. Tapi kalau AMDAL itu wajib. Tapi UKL-UKL itu pun juga boleh ya, boleh melaksanakan sosialisasi sebelum dilakukan penyusunan dari dokumen UKL-UPL. Nah, ini
dari penyusun UKL-UKL ini setelah apa itu jadi dokumen, ya, dokumen ini penilaiannya pun cuma sekali aja. Kalau di AMDAL itu sidangnya sampai 2 kali ya, sidang kerangka acuan, kemudian sidang penilaian hasil. Tapi kalau di penyusunan UKL ini hanya sekali aja, ya. Kerangka acuannya tidak ada, langsung disusun, kemudian itu karena sederhana ya, disusun lalu disidangkan oleh kepakaran yang ada di dalam Badan Lingkungan Hidup. Ya. Hanya di lingkungan hidup aja yang menyidangkan tentang UKL. Setelah disetujui, ya, kemudian ada SKKL, surat rekomendasi UKL. Dan namanya bukan SKL ya, tapi namanya rekomendasi. Kalau AMDAL itu namanya SKKL. Kalau UKLP itu rekomendasi UKL-UKL untuk mendapatkan izin lingkungan. Nah, jadi ini di dalam pemeriksaan UKLP itu tidak harus suatu tim penilai ya, tapi dari lingkungan, badan lingkungan itu sendiri aja. Jadi ini lebih sederhana, tidak berbelit-belit seperti AMDAL. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Saya kira untuk pertanyaan terakhir, bagaimana jika kegiatan usaha itu berdampak penting tidak memiliki AMDAL? Jika kegiatan itu seandainya berdampak penting tapi tidak memiliki AMDAL seperti apa? Coba jelaskan ya. Ini yang bisa saya sampaikan. Ada kurangnya, mohon maaf ya. Dan ini merupakan penyampaian materi yang kedua ya tentang dasar-dasar penyusunan, dasar-dasar pengelolaan lingkungan. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.